Assalamualaikum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai ayat berapa ya ini? Sudah habis. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين والباقيات الصالحات خير عند ربك. Suaranya kok putus-putus ya, Ibu? Kenapa? The sound is not good, I think. Why is this like that?
Anu kok balik? Gak susah, gampang. Enggak begitu. Maksud buku, aku ya enggak masak. Kayak dia mau tampil, aku belum goreng. Oh, lah boleh. Aku masak ulang dia tercip, makanya dia mahal. Malah itu, kenapa? Wong ini malah kayak anu ikat ini mana? Istilahnya begini, wah. Kecuali semacam Yo, pokoknya ya enggak sembarang mangan-mangan. Malah mulai tercip. Neng gini apa neng apa? ayat pira? Iki ayat 58 harus sampai swidak. Istirahat morosik ada anu kejurak-jurak terus tamrin teko. Aku turun nang kono mergane diomongi putri Pak Ampuat rene. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok penulis yang ini sih? Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Ini ya. Oh ya, sama-sama dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata, ya kaumnya, wahai kaumku, sungguhnya kalian telah berbuat zalim pada diri kalian sebab menjadikan sesembahan kalian anak sapi itu, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Maka bunuhlah oleh kalian diri kalian. Demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka dia menerima taubat atas kalian. Sungguhnya dia maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, tidak akan kami percaya kepada engkau sehingga kami melihat Allah dengan jelas, maka menyambar kalian petir itu dan kalian memandang. Kemudian kami bangkitkan kalian dari sesudah kematian kalian agar kalian bersyukur. Dan kami naungkan atas kalian awan dan kami turunkan atas kalian buah man
dan burung salwa. Makanlah oleh kalian yang baik-baik apa yang kami rizkikan pada kalian. Tidaklah mereka menzalimi kami, akan tetapi mereka adalah mereka berbuat dolim. zalim pada diri-diri mereka. Berikutnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Wah, dan iz, ingatlah ketika kulna, kami berkata ya kami Allah berarti berfirman, udkhulu, masuklah kalian, hadihi, ini al-qaryah, negeri, ke negeri ini, makulu, karena oleh kalian, minha, darinya, haisu, di mana saja, syi'tum, kalian kehendaki, rogodan, dengan leluasa, wah, udkhulu, masuklah kalian, al-baba, ke pintu gerbang itu, sujadan, Sambil bersujud. wah, katakanlah oleh kalian. Ya, kalau qalu mereka berkata, kalau qulu katakanlah oleh kalian, hittatun, hapuskanlah dosa-dosa kami. Naufir, kami akan mengampuni lakum, bagi kalian, khotoyakum, kesalahan kalian. Wah, dan akan nazidu, kami tambahkan, maksudnya pahala, kami tambahkan pahala al-muhsinin, orang-orang yang baik lagi. Wah, Dan ingatlah ketika ulna, kami berfirman, udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryah, ke negeri ini, maka kulu, makanlah oleh kalian minha, darinya haisu, di mana saja syi'tum, kalian kehendaki, rogodan, dengan leluasa. Wah, udkhulu, masuklah kalian al-baba,
kepada ke pintu pintu gerbang itu sujadan sambil sambil bersujud. Wah, Dan ulu katakanlah oleh kalian hitotun, hapuslah dosa-dosa kami. Hapuslah dosa-dosa kami. Naufir, kami akan mengampuni. Lakum, Kalian khotoyakum, Kesalahan kalian. kalian Wah, Dan akan nazidu, kami tambahkan pahala al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Sama-sama, dan ingatlah ketika ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, maka makanlah oleh kalian darinya di mana saja kalian kehendaki dengan leluasa. dan Dan masuklah kalian ke dari gerbang itu sambil bersujud dan katakanlah oleh kalian hapuslah dosa-dosa kami. kami akan mengampuni bagi kalian kesalahan kalian dan kami akan tambah pahala orang-orang yang berbuat baik. Dari belakang al-muhsinin, Orang-orang yang berbuat baik, nazidu, kami tambahkan pahalanya dalam kurung ya, tambah sendiri, kami akan tambah pahala. Akan dan khotoyakum, kesalahan kalian lakum, bagi kalian naufir, kami akan mengampuni ampuni, hitotun, dosa-dosa. hapuskan dosa kami. Ulu, kul, katakanlah oleh kalian. Wah, dan sujadan sambil bersujud. al-baba, Pintu gerbang itu. wah, Dan udkhulu, Masuklah oleh kalian dan rogodan dengan leluasa syi'tum, kalian yang kehendaki haisu, di mana saja minha, darinya, fakulu, maka makanlah oleh kalian al-qaryah, negeri hadihi, ini hadil qaryah, negeri ini, tilka, mana nikah dan udkhulu, masuklah kalian, kulna, kami berfirman, iman, wa'id, dan ingatlah ketika, sama-sama, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah oleh kalian ke negeri ini, maka makanlah oleh kalian darinya
di mana saja kalian kalian kehendaki dengan leluasa dan masuklah oleh kalian dari pintu gerbang itu sambil bersujud dan katakanlah oleh kalian berkata, Dosa-dosa ya. hapuskan dosa kami akan mengampuni bagi kalian kesalahan kalian, Kami akan tambahkan bahkan kami akan tambahkan orang-orang yang dan orang-orang yang berbuat baik. baik. Dari belakang sudah ya? Sudah Ustaz. Iya. Fa. Maka. Badala. Mengganti. Alladzina. orang-orang yang Zalamu. Mereka zalim, Qaulan. Perkataan. Ghaira. perkataan Selain. Alladzina. Yang. Selain yang. Qila. Dikatakan. Bagi mereka. maka Jannah. kami turunkan atas Alladzina. orang yang mereka zalim Mereka dolim. Rijzan. Siksa. Siksa. Min. dari Asama. Bima. Sebab apa yang kanu mereka adalah yafsukun. Mereka berbuat fasik. Lagi fa maka adalah mengganti alladzina orang-orang yang zalamu zalim al qaulan perkataan ghaira selain alladzi selain yang selain yang qila dikatakan lahum bagi mereka apa fa anzalna kami turunkan ala atas alladzina orang-orang yang zalamu mereka dolim rijzan siksa min dari sama langit bima sebab apa yang mereka adalah yafsukun mereka berbuat fasik ya berbuat fasik. ya ini tidak ada orangnya ini kata kerja mereka berbuat fasik Fasik. sama-sama maka mengganti orang-orang yang mereka zalim perkataan selain yang dikatakan bagi mereka maka kami turunkan atas orang-orang yang mereka zalim siksaan dari langit sebab yang mereka berbuat fasik. dari belakang sudah
Belum. Belum. Yafsukun, mereka. Mereka berbuat fasik. Berbuat fasik. Kanu, Mereka adalah adalah. Bima, sebab Sebabnya apa yang. Apa yang As-sama, langit min, dari rijzan. siksa. Dolamu, mereka. Katolim. Alladzina. Mereka dolim. Alladzina, ala, Atas. atas, ala atas. Fa'anjalna, Maka Kami turunkan lahum, bagi mereka qila, dikatakan. Alladzi, yang ghaira, selain bukan atau selain selain Qaulan, perkataan dolamu, mereka. tolim dolim Alladzina, orang-orang yang apa? Alladzina, orang-orang yang tabaddala, maka mengganti. mengganti. Sama-sama, maka mengganti. Maka mengganti orang-orang yang tolim perkataan yang dikatakan mereka, maka orang-orang yang mereka tolim dari langit dan apa yang mereka adalah yang fasik. mereka berbuat fasik. Mereka berbuat fasik. Dibaca dari awal. Dan ingatlah ketika. dan Ingatlah ketika kami berfirman, firman masuklah kalian ke ke negeri ini, maka makanlah oleh kalian darinya di mana saja kalian leluasa dan masuklah oleh kalian ke negeri itu sambil bersyukur dan mereka berkata, kalian berkata, hapuskan dosa-dosa kami maka kami mengampuni kalian kesalahan kalian dan kami akan menambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Terus maka mengganti mengganti orang-orang yang mereka dolim perkataan yang oleh bagi mereka, maka kami menurunkan orang-orang yang mereka dolim siksa dari langit, sebab apa yang mereka adalah mereka orang-orang yang berbuat fasik. berbuat fasik. Wah, dan ingatlah ketika istasqa Musa, Nabi Musa meminta air.
meminta Likumihi, Oh, bagi minta air. kaumnya. Bagi kaum Kulna, kami Maka kami Maka berfirman. kami berfirman, maka kami berfirman, idrib, pukullah, pukulkanlah, bi'asoka, Dengan tongkat engkau, tongkat itu, dengan pukulkanlah tongkat tongkat engkau, al-hajaro, ke Batu. batu itu, itu, ke batu itu. batu Fa, maka infajarat, lalu terpancar minhu, darinya, nata asrota, 12 mata air. air. Qad, sungguh, alima, telah mengetahui kullu unasin, setiap manusia atau setiap kelompok manusia. Masyrabahum, tempat minum mereka. bagi mereka. Kulu, akanlah makanlah oleh kalian wah, dan robu, Minumlah minumlah kalian min dari inilah rizki Allah. rizki Allah Wah, dan la tasau, janganlah kalian berbuat kerusakan, kerusakan atau berbuat aniaya fil ardi, di bumi, mufsidin, sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. sebagai orang yang membuat kerusakan. Lagi, wah, dan ingatlah ketika istasqa Musa, Musa meminta air Musa meminta air likomihi, bagi kaumnya, bagi kaumnya, fa, kami berkata, kami berfirman ya Allah. idrib, pukullah soka, dengan tongkat engkau, asoka apa? Dengan tongkat engkau. Al-hajaro, batu itu, fa, maka memancar darinya fajarot, terpancar darinya isnata asrota, 12 mata air. mata air. Qad, sungguh alima, telah mengetahui kullu unasin, setiap kelompok manusia, kelompoknya. masyrabahum, Tempat minum mereka. Kulu, makanlah oleh kalian Wah, dan syrobu, minumlah oleh kalian dari rezeki Allah. Wah, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi sebagai mereka orang-orang yang buat kerusakan. Sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sama-sama. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air. Sama-sama. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air bagi kaumnya, maka kami berfirman, telah dengan tongkat itu, maka terpancarlah darinya 12 mata air. Sungguh
kalian 12 mata air. Sungguh telah mengetahui manusia telah 6 mengetahui kelompok manusia kelompok empat air minum mereka, makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian dari rezeki Allah, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi Sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. orang-orang yang berbuat kerusakan. itu ada pertanyaan. Dari belakang belum ya Ustaz? Oh, belakang belum ya? Belum. Ingat aja. Dari belakang, mufsidin Orang yang berbuat kerusakan fil ardi di bumi, Wala ta'sau dan janganlah kalian berbuat kerusakan mir rizkillah dari dari rezeki Allah, washrobu dan minumlah oleh kalian, kulu makanlah oleh kalian, mashrobahum tempat minum mereka. kulu unasin Setiap kelompok manusia alima telah mengetahui ainan isnata asrota 17 mata air 12 minhu darinya, pamfajarot maka terpancar pancar al hajaro batu itu di asoka dengan telah oleh engkau, tongkat engkau dengan tongkat engkau, ya idrib pukullah. fakulna Maka kami berfirman likaumihi bagi kaumnya, istasqa Musa Nabi Musa minta air. Nabi Musa minta air. air wa'id dan ingatlah ketika sama-sama dan ingatlah ketika Dan ingatlah air bagi kaumnya, maka kami berfirman, pukullah dengan tongkat engkau batu, maka terpancarlah darinya 12 mata air. Sungguh kalian mengetahui setiap kelompok manusia minum mereka dan mereka makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian dari rezeki Allah, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. itu ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya, monggo. Ini Ustaz perbedaannya taksau sama mufsidin. Biasanya kan kalau berbuat kerusakan sama berbuat kerusakan kan hampir sama katanya Ustaz. Ini kan beda. Yang mufsidin apa bedanya Ustaz? Berbuat kerusakan itu aniaya, ya taksau itu kerusakan dalam sikapnya, perilakunya, gitu ya. Kalau mufsidin itu menekankan ke dampaknya, kerusakan. Asaya. Jadi aksinya, penekanan ke perbuatannya, kalau ke dampaknya itu kerusakan, gitu ya. Jadi bahasa Arab tuh gitu, amila sama fa'ala. Kalau fa'ala menekankan ke subjek, gitu ya. Kalau amila menekankan ke objek. Sama-sama mengerjakan, gitu ya. Jadi gitu. Oh
Oh iya Ustaz. Ya. Ustaz. Oke, sami-sami. Ada lagi? Monggo. Ya, Ya, monggo. izin bertanya Ustadz. Ya, monggo. Ini kon alima kulu unasin majrobahum. Ini kan artinya sungguh telah mengetahui setiap kelompok manusia tempat minum mereka. Maksudnya Ya. apa Ustadz ini? Oh, maksud ya. Maksud berarti nanti insya Allah pemahaman. Pemahaman. Insya Allah ya. Atau bocoran sedikit ya. Setiap kelompok itu karena mereka terjadi ada 12 sibti ya. 12 suku. Karena Nabi Yakub punya 12 sibti, nanti masing-masing tahu tempatnya masing-masing. Ya, Yahuda di sini, orang Lewi di sini dan seterusnya. Gitu. Jadi ya sesuai kelompok atau suku kabilah yang ada pada mereka. Ada lagi? Ustadz, aina itu kan mata air ya Ustadz. Kalau Ya. bukan mata saja, air. Sama, bisa mata air. Oh sama Ustadz. Sama. Oh, Bisa mata. Ya itu ya konteksnya, gitu ya. Nah, oh ya. Biasanya kalau dihubungkan dengan apa? Surga gitu ya. Itu pakai apa? Mata air. Gitu. Bisa ain, tapi sama matanya ya. Mata orang sama mata air, sama matanya. Satu kasih air. Beda pengertian. Kan beda pengertiannya ya Ustadz ya. Beda dari konteksnya. Sama mata air. Itu dulu ya. Ya. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Dan ingatlah ketika. Ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, maka makanlah oleh kalian darinya di mana saja kalian kehendaki dengan leluasa, dan masuklah kalian dapat pintu itu sambil bersujud, dan maka kasihkanlah oleh kalian hapuslah dosa-dosa kami akan mengampuni kalian kesalahan kalian, dan kami akan melimpahkan orang-orang yang berbuat baik, maka mengganti orang-orang yang mereka zalim dikatakan mereka dapat menurunkan atas orang-orang yang mereka zalim dari langit, sebab apa yang mereka adalah mereka berbuat fasik. Ingatlah dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air bagi kaumnya, maka kami berfirman, pukullah dengan tongkat engkau batu itu, maka terpancarlah darinya 12 mata air. Sungguh kalah mengetahui setiap kelompok manusia tempat mereka aman oleh kalian, minumlah oleh kalian dari rezeki Allah, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ini orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita cari kata-kata yang jamak. Sujud artinya apa? Bersujud. Ambil jamak ini orang-orang sujud. Kalau satu sajid. Kalau perempuan sajidah. Terus khotoya apa artinya?
Kesalahan-kesalahan. Kesalahan. Jamak kalau satu. Khotoh. Khotok. Ya. Al insanu mahalul khotok. Jamaknya khotoya. Al muhsinin orang-orang yang Baik. berbuat baik. Kalau satu muhsin perempuan muhsinah. Ada lagi mana unas. Unas tadi artinya apa? Kelompok manusia. Kelompok manusia. Kelompok manusia. Kalau satu manusia. Insan. Kalau para jamak anas. Anas jamak unas kelompok manusia. Mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Kalau satu mufsid perempuan Mufsidah. Mufsin. Kita acak kosakata baru. Yafsukun mereka Berbuat fasik. tak tahu kalian ulu Katakan oleh kalian udkhulu masuklah oleh kalian. idrib Pukullah. belah istasqo Meminta air. naghfir Kami mengampuni. badala Ganti. alima Telah mengetahui. infajarat Terpencar. terrobu Minumlah oleh kalian. nazidu kami Menambah. tambah Akan akan khotoyakum kesalahan Kalian masrobahum tempat minum kali mereka. tempat minum mereka isnata asyrota 12 mas al-baba pintu gerbang itu Pintu al-musinin orang-orang yang berbuat baik. al-qaryah negeri qaulan Perkataan. ijzan Tambahkan. Siksa. siksa ainan Air. air qad Sungguh. asoka Dengan tongkat kau. yafsukun mereka Berbuat fasik. ya berbuat fasik sudah ya apa ini Oh, Mbak Lisa mau lihat ini. Oh, sini Mbak. Tapi kan Mbak Lisa minta linknya. Loh, kok ada suara. Hulu katakanlah oleh kalian udkhulu kalian idrib pukullah istasqo minta air naufir kami mengampuni badala mengganti alima mengetahui infajarat terpancar Pancar. isrobu Kalian. minumlah kalian nazidu kami Ditambahkan. Akan. Khotoyakum kesalahan kalian masyrobahum tempat minum mereka. isnata asyrota 12 mata air. 12 al-baba Pintu gerbang itu. al-muhsinin Orang-orang yang berbuat baik. al-qaryah Negeri. qaulan Perkataan. siksa inan Air. qad Sungguh. di asoka Dengan tongkat engkau. Tak ulang. ini pelajarannya sebagai awalan pelaku awalanna kami ini kemarin sudah ya Min sudah sudah tinggal ngulang ya awalanna kami sudah berkali-kali ya awalanna kami awalanta engkau awalannya dia
Iya. Ya wawunun mereka. Mereka. Tak wawunun kalian. Kalian. Awalan Kalian. aku. Saya Aku. Oh belum, Awalan. baru. Oh baru ya, baru ini ya. Ustaz. Oh baru, berarti saya ulangi lagi. Ya, Ya. Pelajaran baru ya, gitu. Karena yang kemarin sudah lancar, maka ditambah materi baru yang lebih gampang, gitu ya. Nanti tambah lama, tambah gampang. Kemarin kata ganti sebagai objek ya kemarin. Sekarang kata ganti sebagai subjek, sebagai pelaku yang berupa awalan. Nanti pelaku itu ada awalan, ada akhiran. Ini pelaku yang berupa awalan. Itu kata kerja sedang. Kalau awalan na, berarti pelakunya kami. Ya, na. Kami. Contoh, nazidu kami tambah. kami tambahkan. Nu'minu kami beriman. Iman. Na'budu kami menyembah. Menyembah. Nasta'in kami mohon Pertolongan. Jadi awalan na itu pelakunya siapa? Kami. Kami. Terus kalau awalan ta pelakunya engkau. Awalan ta engkau. Tundir engkau beri peringatan. Peringatan. Tufsidu engkau membuat kerusakan. Kerusakan. Awalan na pelakunya kami. Kami. Awalan ta pelakunya siapa? Engkau. Kamu. Kamu. Terus awalan ya. Dia. Iya. Ya. Ya'lamu dia mengetahui. Dia mengetahui. Yaqulu dia berkata. Berkata. Awalan ya dia. Jadi kalau awalan na siapa? Kami. Awalan ta pelakunya Kamu. kau. Kau. Kamu. Kalau awalan ya Dia. kalau ya wawunun mereka. Jadi kalau ya saja dia, kalau ya wawunun mereka. Itu ya. Yafsukun mereka berbuat fasik. Yusirun mereka rahasiakan. Yaksibun mereka usahakan. Jadi wawunun di belakang itu menunjukkan jamaknya. Jamak. Ya. Jadi kalau ya saja dia, kalau ya wawunun mereka. Mereka. Wawununnya menunjukkan jamak. Ya. Jadi kalau awalan na siapa? Kami. Kami. Awalan ta. Engkau. Kamu. Awalan ya. Dia. Ya. Kalau ya wawunun Mereka. kemudian kalau awalan ta tadi kamu ya. Awalan ta kamu, tapi kalau tak wawunun kalian. Ya saja Kalian. dia, ya wawunun mereka. Tak saja kamu, tak wawunun kalian. Kalian. Jadi wawunun menunjukkan jamaknya gitu ya. Contoh, ta'lamun kalian mengetahui. Awalan na siapa? Kami. Kami. Awalan ya. Dia. Ya. Kalau ya wawunun. Mereka. Mereka. Kalau awalan ta. Engkau. Kamu. Kalau tak wawunun. Kalian. Kalian. Nah, sekarang awalan a artinya aku. A'lamu aku mengetahui. Aku lu aku berkata. Aku berlindung apa? Ya, aku berlindung. Aku mohon ampun apa? Astagfirullah. 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 Ya, aku mohon ampun. Astagfiru. Aku berlindung. Saya bersaksi. Asyhadu. Jadi awalan a siapa? Aku. Saya. Saya ulang lagi ya. Awalan ya. Dia. Ya wawunun. Mereka. Awalan ta. Engkau. Kalau tak wawunun. Kalian. Kalau awalan na. Kami. Awalan a. Saya atau aku. Saya. Sudah hafal semua? Insyaallah. Allah. Ya, gampang-gampang. Coba latihan sedikit ya. Latihan. Kalau ada. Ini
ada kata naufir. Apa artinya? Kami mengampuni. Kami mengampuni. Mengampuni. Kaminya mana? Kaminya? Nah, Naufir. Kami mengampuni. Dia mengampuni. Yaghfir. Yaghfir. Kamu mengampuni. Taufir. Saya mengampuni. Taufir. Mereka mengampuni. Yaghfiruna. Firuna. Kalian mengampuni. Contoh lagi nih. Nazidu. Apa artinya? Kami Tambahkan. Kaminya mana? Nah. Nazidu kami tambah. Dia menambah. Yazidu. Kamu menambah. Azidu. Saya menambah. Azidu. Mereka menambah. Yaziduna. Kalian menambah. Yaziduna. Terus ada lagi. Mana? Satu lagi ya. Yafsukun. Apa artinya? Mereka berbuat fasik. Mereka berbuat fasik. Merekanya mana? Ya Wawunun. Kalau kalian berbuat fasik. Tafsukuna. Kalau mereka yafsukuna. Dia berbuat fasik. Yafsuku. Kamu. Tafsuku. Kami. Nafsuku. Saya. Nafsuku. Itu sudah bisa semua. Ada pertanyaan? Tidak ada. Biasanya itu ada yang pemahaman itu siapa itu tadi. Oh ya, nanti ya. Nah, sekarang kita pahami. Melanjutkan kemarin masih apa? Allah ceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sekaligus diceritakan juga tentang apa sikap mereka terhadap nikmat tersebut. Tidak mensyukuri, malah tetap berbuat zalim, gitu ya. Itu supaya dijadikan sebagai pelajaran generasi berikutnya supaya tidak mencontoh pendahulu mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kami siapa? Allah berfirman kepada Bani Israel, Bani Israel, masuklah kalian ke negeri ini. Jadi Allah pernah berfirman kepada Bani Israel, mereka diperintahkan masuk ke negeri itu, negeri ini, gitu ya, negeri ini. Lah Allah berfirman kepada Bani Israel, maksudnya apa? Masa Allah berfirman langsung pada mereka? Itu nanti menjadi nabi semua, jadi rasul, karena dapat wahyu. Jadi maksudnya gimana? Allah berfirman kepada nabi mereka sampaikan kepada mereka. Ya, betul. Seperti kalau kita belajar Quran ini dikatakan Allah berfirman kepada kita. Ya, padahal wahyu Allah berikan kepada nabi sampaikan kepada kita. Nah, ini maksudnya ya berfirman seperti itu. Allah firmankan, hei Bani Israel, masuklah kalian ke negeri ini. Firman itu ada di dalam kitab suci mereka. Negeri ini negeri apa? Palestina. Ya, jadi memang Palestina itu negerinya orang Bani Israel. Ya, itu tanah warisan mereka. Tanah warisan mereka dari siapa? Dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak, dari Nabi Yakub. Itu semua tinggalnya di Palestina. Lah orang Bani Israel itu anak cucunya Nabi Yakub. Berarti Palestina itu negerinya orang-orang Bani Israel. Dan ini dikatakan kepada mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, jadi mereka keluar dari Mesir tujuannya mana? Kembali ke negeri asal mereka yaitu ke Palestina. Allah firmankan pada mereka, masuklah kalian ke negeri ini, maka makanlah kalian darinya, ya. Dimanapun kalian kehendaki dengan leluasa, artinya silakan dimanfaatkan semua kekayaan alamnya, kalian nikmati, kalian gunakan sarana untuk taat kepada Allah. Terus masuklah kalian ke pintu gerbang itu sambil bersujud. Allah pesankan, tapi kalau kamu masuk ke negeri itu jangan masuk biasa saja, tapi masuklah sambil bersujud. Gitu ya. Bersujud yang dimaksud apa? Yaitu sambil membungkukkan badan.
taat, bentuk tobat kepada Allah. Karena dulu ya, jadi ini mereka pernah 2 kali disuruh masuk Palestina ya. Itu ketika awal masuk keluar dari Mesir, mereka diperintahkan masuk ke Palestina, mereka tidak mau. Mereka menolak karena mereka harus berperang. Karena negeri yang lama mereka tinggal itu sudah terlanjur dihuni oleh penduduk lain. Jadi mereka harus perang dulu. Karena mereka tidak berani perang, mereka menolak, kemudian tersesat di lembah Sinai selama 40 tahun. Ditemani Nabi Musa di sana, Nabi Harun juga wafat di sana. Setelah dihukum 40 tahun, baru mereka keluar dari situ, diperintahkan lagi mereka masuk ke Palestina. Ini maksudnya masuk yang kedua ini ya. Jadi waktu itu dipimpin oleh Nabi Yusa, ya, penerusnya Nabi Musa. Ini masuk yang kedua. Masuklah kalian ke pintu gerbang itu sambil bersujud. Ada yang pernah ke Palestina ya? Ya. Di sana itu ada namanya Babul Hitoh, gitu ya. Babul Hitoh, dinamakan Babul Hitoh. Di pintu itulah dulu orang Bani Israel ketika masuk diperintahkan sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan Hitoh. Hitoh artinya apa? Hapuskanlah dosa-dosa kami. Sebagai bentuk pertobatan mereka kepada Allah karena dulu pernah menentang ketika diperintahkan masuk. Makanya Allah janji, kalau kamu taat padaku, masuk ke Palestina sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan hitoh, kata Allah, kalau kamu taati, kami akan ampuni bagi kalian semua kesalahan kalian dan kami akan tambahkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Paham ya? Itu. Jadi ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Apa? Pelajaran pertama yaitu apa? Yaitu kalau orang masuk negeri dianjurkan berdoa, gitu ya. Berdoa. Kenapa? Karena itu negeri baru, tempat baru yang kita tidak tahu situasinya, segala kemungkinan bisa terjadi. Supaya kita mendapatkan perlindungan, ya kita berdoa kepada Allah. Ya. Di antaranya doa masuk negeri ini ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Wahai Allah, Tuhan langit yang 7 dan apa saja yang dinaunginya. Wa rabbal ardina sab'i, dan Tuhan bumi yang 7, wa ma aqlalna, dan apa saja yang ditopangnya. Wa rabbas syayatini wa ma adlalna, dan Tuhannya para setan dan apa saja yang disesatkannya. Wa rabbar riyahi wa ma dzaraina, dan Tuhannya angin dan apa saja yang dihamburkannya. Ini doanya. As'aluka khaira hadhil qaryah. Saya mohon kepada engkau kebaikan negeri ini. Wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang di dalamnya. Wa a'udzubika, aku berlindung kepada engkau min syarriha, dari keburukan negeri ini. Wa syarri ahliha, keburukan penduduknya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang di dalamnya. Ini digunakan kalau orang masuk negeri berdoa seperti ini supaya dilindungi dari keburukan yang di negeri yang dia masuki, malah dikasih kebaikan. Gitu ya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua apa? Kata Allah, kalau kamu taat, dosa-dosamu akan aku ampuni, kata gitu ya. Gitu. Kalau aku perintahkan, berarti pelajarannya apa? Ini bukan hanya berlaku untuk Bani Israel, untuk umatnya Nabi Muhammad malah lebih melimpah lagi, gitu ya. Maka banyak amalan-amalan itu, semua amalan-amalan bahkan kalau dilihat fadilahnya, semua itu punya fadilah menghapuskan dosa. Jadi kita taat saja kepada perintah Allah, otomatis di situ dosa-dosa kita akan diampuni. Gitu ya. Diampuni. Makanya dari riwayat kalau orang berjalan ke masjid, 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat, gitu ya. Kalau dia sholat 5 waktu itu menjadi penebus di antara celah-celahnya, gitu ya. Gitu. Kalau orang sholat selama belum meninggalkan tempat sholatnya dimohonkan ampun oleh para malaikat. Kalau orang wudhu, gitu ya. Orang wudhu itu gimana? Dosa-dosanya rontok sesuai dengan tetesan air wudhunya. Kalau orang berbakti ke orang tua, ziarah ke rumah orang tua, selama di depan orang tua itu, gitu ya, itu dosa-dosanya diampuni, gitu ya. Gitu. Termasuk kalau suami istri melihat pasangannya dengan kasih sayang, gitu ya, itu tidak benci, tidak marah, itu dosa-dosanya diampuni. Nah, menjadi banyak amal-amal, termasuk orang mencari ilmu, ya. Selama di majelis ilmu itu juga dosa-dosanya diampuni. Jadi ternyata amal-amal yang kita lakukan itu punya fadilah, bisa
menghapuskan amal. Makanya orang yang banyak amal, pahalanya banyak, dosanya ya habis. Gitu ya. Dosanya dihabisi, pahalanya menumpuk, ya, menggunung. Karena pahala itu tidak mengurangi dosa yang dia lakukan. Karena otomatis dosanya diampuni oleh Allah. Gitu ya. Terus yang terakhir pelajarannya apa? Wasanazidul musinin, kami akan tambah pahala orang yang berbuat baik, ya. Maka di antara kemurahan Allah kepada kita hambanya, Allah itu ingin semua hambanya masuk surga. Sehingga dalam hal ini Allah tidak adil, ya. Tidak adil. Mestinya kalau orang berbuat buruk satu, dosa satu. Berbuat baik satu, pahala satu. Itu kalau adil, gitu ya. Tetapi Allah tidak adil. Berbuat baik satu, dosa satu. Berbuat buruk satu, dosa satu, berbuat buruk baik satu, pahala 10. 10 itu minimal, ya. Masih digandakan lagi sesuai dengan tingkat keikhlasan dan keberatannya. Itu. Makanya Allah termasuk kalau berbuat baik, niat saja sudah dicatat pahala, gitu ya. Kalau dilakukan 10. Kalau berbuat buruk, niat tidak dicatat. Kalau dilakukan ditulis 1. Jadi gitu ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat menginginkan kita semua itu masuk surga. Kalau ada orang berbuat jelek, itu malaikat pencatat dilarang nulis dulu, ya. Tunggu sampai sekitar 7 jam, ya. Boleh jadi dia tobat. Kalau tobat artinya tidak dicatat. Tapi kalau baik, begitu dilakukan langsung dicatat. Makanya kecenderungannya berarti kita itu masuk surga bukan dengan keadilan Allah, tapi dengan kasih sayang dan rahmat. Kalau keadilan mungkin tidak bisa masuk surga, ya. Jadi Allah itu tidak menyikapi kita dengan keadilannya, tetapi menyikapi dengan kasih sayang. Kasih sayang. Paham ya? Ini ayat 58, terus ayat 59. Jadi mereka tadi ketika masuk Palestina diperintahkan mengatakan apa? Hitoh. Artinya hapuskan dosa kami. Mereka taat apa enggak? Maka mereka tidak taat. Maka diterangkan 59, maka orang-orang dolim itu, yaitu Bani Israel itu, mengganti ucapan selain yang dikatakan pada mereka. Gitu ya. Jadi diganti dengan ucapan yang lain. Jadi disuruh mengatakan hitoh, diganti hintoh, pakai nun. Kalau hitoh, hapuslah dosa. Kalau hintoh artinya gandum. Dipleset. Ya, diplesetkan menjadi gandum. Gitu ya. Lah kenapa kok diplesetkan? Karena mereka itu suka mengolok-olok, suka menghina, meremehkan, merendahkan setiap ajaran Nabi mereka. Sikap seperti itu seakan-akan sudah menjadi watak, ya, sudah mewatak, gitu ya. Padahal dalam kondisi baru saja mereka dihukum oleh Allah 40 tahun, disuruh masuk Palestina, mengatakan hito, lo gitu loh, sempat-sempatnya ngolok-ngolok, mentertawakan, terus diplesetkan menjadi hinto, gitu ya. Diganti oleh hinto pakai nun artinya gandum. Maka gara-gara sikap mereka seperti itu Allah hukum. Kami turunkan atas orang-orang dolim itu, ya Bani Israel itu turun apa? Siksa dari langit sebab mereka telah berbuat fasik. Ya, maka dia nanyakan tadi ya, rijzan. Ini bukan azaban tapi rizan. Ya, apa bedanya? Kalau azab itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Tapi kalau rizan siksa dunia. Ya, siksa di dunia. Siksa dunia apa itu? Ya. Rijzan, siksa di dunia. Jadi artinya belum di akhirat pun sudah Allah siksa. Gitu ya. Gitu. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya sikap mengolok-olok ajaran Allah dengan sengaja, dengan penuh kesengajaan, itu siksanya tidak usah menunggu di akhirat. Di dunia pun sudah Allah tampakkan siksanya. Karena menunjukkan besarnya kemurkaan Allah atas orang yang berperilaku seperti itu, kecuali kalau dia taubat. Paham ya? Itu. Makanya sikap ngolok-ngolok itu termasuk yang sangat tidak disukai oleh Allah, itu bisa cepat mendatangkan. Ya, kalau ada orang buruk diolok-olok itu bisa apa? Bisa nulari, ya, ketularan. Itu. Makanya kalau ingin ketularan keburukan orang, caranya apa? Ngolok-ngolok. Nanti enggak lama dia akan ketularan. Ya. Ya, jadi kalau ada orang cerewet itu enggak dinasihati, tambah di Allah dirasani. Nanti sebulan dia akan ketularan jadi cerewet. Itu bahaya. Paham ya? Jadi kalau orang buruk itu didoakan jadi baik, dinasihati, bukan diolok-olok, bukan dirasani. Kalau diolok dirasani, maka dia akan apa? Ada keterangan dia tidak mati sebelum meniru perbuatan jelek yang orang yang dia olok-olok itu. Paham ya? Itu masuk kategori rizan. Jadi
balasannya di dunia. Saking besarnya. Nanti di akhirat sudah menunggu balasan yang lebih besar. Gitu ya. Itu. Makanya sejelek-jelek kita jangan sampai melakukan kejelekan berupa ngolok-ngolok. Gitu ya. Walat, ya. Itu. Kalau dalam agama, syiar-syiar agama itu bisa murtad, gitu ya. Murtad. Ngolok-ngolok apa, guyon-guyon padahal. Tapi dalam hal yang bersifat agama itu bisa murtad, harus hati-hati. Yaitu kelakuannya Bani Israel. Akhirnya mereka diadab oleh Allah. Ada keterangan dalam bentuk taun, ya, wabah penyakit sehingga dalam satu hari mereka mati 70.000 orang, gitu ya, bergelimpangan karena mengolok-olok perintah Allah. Terus berikutnya, Allah ingatkan nikmat yang lain kepada mereka. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Nabi Musa meminta air untuk kaumnya. Ini ceritanya ketika mereka masih berada di lembah Sinai. Sebelum mereka keluar tadi, gitu ya. Mereka di sana kan dihukum oleh Allah 40 tahun. Di sana tidak ada naungan, tidak ada makanan, tidak ada air. Tetapi untungnya ditunggui oleh Nabi Musa. Sehingga kalau ada kesulitan mereka datang kepada Nabi Musa mohon kepada Allah, gitu. Maka ketika mereka kehausan, mereka datang kepada Nabi Musa, terus Nabi Musa berdoa kepada Allah, gitu ya. Nabi Musa minta air untuk kaumnya, maka Allah firmankan, "Hei Musa, pukulkanlah tongkat engkau ke batu itu." Suruh mukul batu. Tentang batu banyak pendapat, ya. Salah satunya saja yaitu sembarang batu. Kebetulan di situ ada batu. Terus suruh mukul. Tapi batunya itu seperti apa? Kubus, ya, persegi 4. Terus dipukul, maka setelah dipukul terpancarlah darinya 12 mata air. Kenapa kok 12? Kenapa kok 12? Karena kaumnya ada ya, 12 suku. Betul, karena orang Bani Israel ada 12 suku, karena Nabi Yakub punya 12 putra, masing-masing putra Nabi Yakub itu menurunkan suku sendiri-sendiri, ya. Ini putra-putra Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub itu termasuk nabi yang istrinya sedikit, ya, karena istrinya beliau cuma 4, ya. Cuma 4 itu sedikit ya Ustaz, ya? Iya, sedikit. Lah kalau Nabi Daud berapa? Kan ya. Nabi Sulaiman berapa? Itu beliau cuma 4, berarti sedikit, ya. Gitu. Dari keempat istri itu punya anak 12, ya. Yang istri pertama ini paling banyak, ya. Gitu. Liyah itu Yahuda, Robin, Simon, Lewi, Ishar, Zabulon. Dari semua putra beliau ini semua ulama sepakat yang menjadi nabi cuma satu, ya Pak, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini. Yang paling tua, yang enggak paling mulia itu Yahuda sama Lewi. Lewi ini menurunkan para nabi, Yahuda menurunkan para raja. Dianggap sifti yang paling rendah itu Bunyamin. Ini yang adiknya Nabi Yusuf yang satu kandung, ya. Rohil dari ibunya Rahel. Saudara tapi lain ibu, ya. Ya. Lain ibu. Yusuf. Ya. Itu ya. Jadi mereka 12 suku, maka dikasihlah mata airnya itu 12, ya. Kenapa? Karena mereka fanatik kepada masing-masing sukunya masing-masing. Jadi tidak mau berbagi atau bagaimana. Sehingga kalau tidak begitu bisa bertengkar, ya, bisa berperang, bunuh-bunuhan gara-gara rebutan minum. Nah, supaya tidak begitu makanya Allah kasih 12, gitu ya. Alasannya supaya tidak berebut untuk mendapatkan air. Terus apalagi semua masing-masing kelompok manusia sudah tahu tempat minumnya masing-masing, gitu ya. Kemudian tadi ya masing-masing makanlah minumlah dari rezeki Allah, jangan berbuat kerusakan di bumi untuk berbuat kerusakan. Ini penguatan saja ya, berbuat kerusakan untuk berbuat kerusakan. Itu sungguh-sungguh benar-benar kamu kalau keluar dari lembah Sinai jangan berbuat kerusakan, ya. Kita ambil pelajaran dulu apa? Pelajarannya ayat 60 apa? Yang pertama apa pelajarannya? Yaitu kalau orang berdoa harus diikuti dengan usaha. Gitu ya. Mana pelajaran yang mana? Itu tadi. Ya, Nabi Musa minta air. Allah perintahkan pukul. Kenapa kok pakai mukul-mukul? Apa Allah tidak mampu mengabulkan langsung tanpa mukul, gitu ya? Yaitu karena harus berusaha. Mampu. Simbol dari usaha, simbol, ya.
Pokoknya ada usaha, walaupun sekedar memukul batu dengan tongkat, gitu ya. Gitu. Makanya kalau orang itu berdoa, usaha, itu menunjukkan dia serius berdoa. Berarti kalau berdoa enggak usaha, berarti doanya enggak niat, gitu ya. Makanya kalau enggak dikabulkan jangan marah, gitu ya. Karena dia doanya sudah enggak sungguh-sungguh. Makanya kita itu mendapatkan sesuatu bukan dari usaha kita memang, tapi dari pemberian Allah. Jadi apapun yang kita dapatkan, kenapa? Bukan karena usaha, tetapi karena Allah beri. Lah supaya Allah beri ya minta terus. Lah supaya permintaan kita dikabulkan, kita tunjukkan ya Allah saya minta ini tidak main-main. Sungguh-sungguh kita tunjukkan kesungguhan kita dengan cara berusaha. Ya. Jadi usaha itu sekedar menunjukkan kesungguhan kita di dalam memohon kepada Allah. Nanti kalau dapat bukan karena usahanya, tapi doanya dikabulkan oleh Allah. Paham ya? Ya. Makanya sering orang bilang berdoa apa? Usaha dan doa. Ya, itu kebalik. Yang betul itu berdoa dan berusaha. Doanya dulu. Ya, gitu. Gitu ya. Terus ada apa lagi? Pelajaran pertama itu. Pelajaran kedua apa? Jangan berbuat kerusakan. Iya, betul. Itu terlalu sederhana pelajarannya. Apalagi ini loh ya. Mereka dikasih apa 12. Kenapa kok 12? Karena supaya tidak berebut. Ya, berebut. Ya, berarti gimana? Suka berebut untuk mendapatkan sesuatu, kepentingan dunia, itu perilakunya orang-orang Bani Israil. Dan ditiru ya. Kalau umat Islam itu berebut untuk pahala, gitu ya. Kalau untuk urusan dunia berebut ngalah, gitu ya. Itu umat Islam Sampai sekarang begitu. Sampai sekarang. Jadi berebut, suka rebutan warisan, gitu ya. Itu orang Bani Islam. Kalau umat Islam tuh ngalah-ngalahan, rebutan ngalah. Makanya kalau kita ngaku apa? Ngaku tidak suka sama Bani Israil karena perilakunya, ya jangan suka berebut. Gitu ya. Kalau untuk urusan dunia ngalah, untuk urusan ya. Gitu ya. Gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Sedikit Ustaz. Ya sedikit. Al-Qaryah itu apa bisa diterjemahkan kota? Bisa. Waktu maksudnya ya Palestina. Cuma Palestina waktu itu belum maju ya, belum maju peradabannya, maka disebut Korea. Bisa. Pokoknya tapi sudah ada peradaban. Sudah ada peradaban tuh Korea. Kalau yang masih sepi gitu Badiah. Itu cukup Ustaz, ya. terima kasih ya. Kalau mau masuk negeri kan doa seperti tadi ya Ustaz. Kalau masuk Apakah negeri? Ya dianjurkan untuk berdoa yang tadi loh ya. Ustaz. Ya betul. Kenapa? Apa secara khusus atau kita kalau masuk ke misalnya kita safar ke Semarang apa ke Jogja apa ya dianjurkan untuk baca zikir itu Ustaz. Masuk negeri. Ya. Jadi Ibu ditempel di mobilnya gitu ya. Gitu. Tapi jangan di depan nanti menghalangi pandang. Jadi nanti keluar masuk Singosari doa, masuk Lawang doa, masuk apa? Jadi gitu. Jadi doa terus. Gitu ya. Setiap wilayah baru dimasuki berdoa. Gitu. Sunnah disunahkan. Gitu ya. Gitu. Ustaz bertanya. Nggih, monggo. Ngapunten Ustaz. Ustaz yang di buku itu kok sampai Ustaz memesankan ada hadis Rasulullah itu sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ustaz nggih. Menika Ustaz. Ya. Nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan kriteria yang tidak berguna itu perbuatan yang tidak berguna itu bagaimana nggih Ustaz nggih? Yang tidak berguna menurut diri kita sendiri atau ada dari petunjuk agama yang tidak berguna itu seperti apa nggih Ustaz? Ya. Hakikat ya. Hakikat berguna gitu ya. Kalau guna-guna secara umum ya banyak, pokoknya ada manfaatnya gitu berarti berguna. Tapi kalau secara hakiki ya dunia itu diciptakan oleh Allah dan kita ditempatkan di dunia itu sebagai ladang akhirat. Ya, jadi apapun kalau yang kita lakukan tidak ada nilai akhiratnya itu termasuk tidak berguna.
gitu ya. Jadi ada nilai akhirat. Itu baru. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih ibu-ibu. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lift dulu ya.